I'm back. Balik lagi di sini. Apa kabarnya kalian semuanya yang ada di sini, yang lagi sedang nonton atau yang lagi mendengarkan video aku dari teman-teman kalian sih Ella. Nah, buat kalian yang lagi sakit, semoga kalian diberikan semangat terus untuk sembuh, terus diberikan kesehatan segera dan bisa beraktivitas kembali. Buat kalian yang sedang sehat dan harus sehat dong, apa sih tips kalian untuk menjaga imun kalian dengan baik? Pola makankah, atau gaya hidupkah, atau manajemen stres kamu baik gitu? Kalian boleh kok berbagi cerita apa aja pola makan kalian itu, terus berbagi cerita aja sama di komen-komen aku gitu. Siapa tahu ada yang bisa membaca, bukan ada tapi harus sambil nonton video lihat deh komennya gitu. Oh ternyata harus melakukan seperti ini supaya sehat. Oh ternyata biarin tidak stres harus seperti ini gitu. Semuanya harus bisa bermanfaat ya gitu. Terus buat kalian yang sedang dalam perjalanan untuk menuju aktivitas ya, semoga diberikan keselamatan sampai dengan tempat tujuan ya. Aku di sini mau berbagi cerita, berbagi pengalaman sama kalian tentang yang namanya penyakit kolesterol. Aku di sini menerangkan bukan karena aku mempunyai pendidikan secara medis atau kesehatan ya, karena itu bukan aku gitu. Aku di sini cuman berbagi cerita pengalaman yang aku punya dan sekitar aku yang punya, yang tidak keberatan berbagi ceritanya di frame aku ini gitu. Nah, jadi kolesterol sendiri adalah suatu komponen lemak, adalah suatu sumber energi kalori yang sangat tinggi dalam tubuh kita. Kolesterol itu dibagi jadi dua, kolesterol jahat dan kolesterol baik. Kolesterol baik itu disebut dengan high density lipoprotein yang tidak mengendap pada arteri. Jadi lemaknya itu tidak mengendap pada yang pembuluh darah kita, arteri kita gitu. Yang berfungsi untuk pembuluh darah adanya aterosklerosis gitu. Terus yang jahat itu disebut dengan LDL untuk bahasa dokternya, atau kepanjangannya low density lipoprotein, yang memicu penyakit jantung dan stroke. Berarti kalian harus bisa menstabilkan antara si jahat dengan si baik. Jangan memenangkan si jahat ini karena akan merugikan bagi tubuh kalian gitu. Selain itu juga kolesterol mempunyai hubungan dengan hormon seksual dan hormon menghadapi stres gitu. Jadi kalau seandainya nih si kolesterol jahat itu lebih tinggi, hormon seksual kalian tuh akan terganggu. Misalkan kayak atlet itu kan mempunyai badan yang sangat kekar kan, dia harus memperbanyak lemak ototnya. Maksudnya yang sel-sel ototnya itu kan banyak gitu dibandingin dengan lemak yang dia punya gitu. Ternyata itu mempengaruhi terjadinya gangguan pada reproduksi si atlet sendiri. Terus kalau untuk wanita yang kolesterolnya juga rendah, dia akan lebih cenderung mempunyai masalah menstruasi, keterlambatan pada menstruasi itu atau sirkulasinya tidak baik. Berarti kalian harus bisa menentukan makanan apa aja yang bagus, terus kegiatan apa aja yang kalian perolehkan gitu. Terus kalau misalkan kalian terlalu kecil banget kan juga kasihan gitu, kasihan orang yang gendut melihatnya, ya ampun dia kecil banget gitu. Terus kalau buat kalian yang besar seperti aku, itu juga lebih berhati-hati dengan rentannya si kolesterol jahat ini. Jadi kita harus membalanskan antara HDL dan LDL. Berapa sih kadar kolesterol dalam tubuh manusia secara normal? Secara normal itu mempunyai angka 200 mg per dl. dl itu desiliter per darah. Jadi kalau kalian udah di ambang 200 ke atas, itu udah harus hati-hati dalam menangani si kolesterol sendiri gitu. Terus kalau untuk
kadar kolesterol LDL itu 130 dan HDL itu 60 mg per dl. Penyebabnya itu apa aja? Pertama, pola makan. Kalau aku sendiri sih cenderung pola makan ya. Coba kalian bayangin sarapan nih, bubur ayam ditambah usus, ditambah ati empela, ditambah kecap, ditambah sambal, ditambah kerupuk, sama dengan kolesterol. Nah itu dia tuh lebih cenderung lebih memperhambat si lemak baik ini untuk menyalurkannya ke tubuh manusia gitu. Jadi jeroan dihindarin. Terus habis itu apalagi ya, seafood itu kan pasti enak banget ya, saus padang, aduh enak banget, itu juga nggak boleh. Terus es krim, bayangin gak sih kita selama ini makan, kalau kita tuh sebenarnya nggak tahu ya es krim enak, ternyata dia itu lebih memicu terjadinya cepat kolesterol gitu. Jadi 100 ml es krim terdapat 47 ml kolesterol sendiri. Mungkin 1 cup tusukan itu yang mempunyai kolesterol banyak gitu. Terus habis itu santan itu kan ada 2 jenis, santan asli sama santan instan. Katanya yang lebih bagus itu santan asli, dan itu lebih tidak mempunyai kolesterol jika diminum atau dimakan secara langsung tanpa diolah untuk memasak gitu. Terus kalau misalkan nih kita bikin opor, hari ini bikin opor dan sorenya makan opor, itu nggak apa-apa, lebih cenderung sedikit adanya kolesterol. Tapi kalau misalkan opornya diendepin selama 2 hari, biarin nyerap banget gitu, orang Indonesia kan gitu ya, kalau mau lebaran biarin tuh sampai daging-dagingnya nyerap gitu kan. Terus nah itu lebih berbahaya banget, katanya kolesterolnya lebih tinggi gitu. Jadi santan itu lebih cenderung berbahaya atau enggaknya tergantung bagaimana kita menggunakannya secara baik dan benar. Terus habis itu lobster juga mempunyai kolesterol yang sangat tinggi. Kerang, seafood itu pasti kan juga ada kerang, nah kerang itu juga gitu. Terus habis itu kedua, gaya hidup kalian itu gimana? Baik, sehat, terus yang penting sih bahagia ya. Gaya hidup bahagia itu yang lebih bisa meringankan semua penyakit. Terus gaya hidup kalian misalnya merokok, itu lebih cenderung mempunyai peningkatan kolesterol, karena kan di bungkus rokoknya juga ada ya akan terjadinya kolesterol gitu. Terus meminum alkohol itu juga ada kolesterolnya, tapi aku tidak tahu apa namanya komponen atau komposisi apa yang ada terdapat di situ gitu. Terus habis itu yang ketiga adalah stres, manajemen stres. Kalian mempunyai manajemen stresnya tuh bisa nggak mengantisipasinya gitu. Kan pernah tuh aku ngerasain gitu, sakit ini nggak ada, kata dokter nggak ada gitu. Ya udah jadinya harus satu-satunya kalau kalian udah merasakan pusing tuh konsentrasi penuh, terus berpikiran oke, slow itu akan memperingankan dari segala penyakit. Sehat itu dari stres, sembuh itu dari stres, sakit itu dari stres gitu. Terus yang keempat itu keturunan. Jadi antara ini mitos atau bukan mitos gitu, tapi kalau misalnya kalian dalam keadaan sehat tiba-tiba cek kolesterolnya lagi tinggi, terus kalian tidak melakukan atau meminum yang gejala kolesterol itu berarti adanya keturunan dari faktor apa. Gejala kolesterol itu apa sih gitu? Gejalanya itu kalau yang aku rasain ya, pertama aku sering ngerasain pusing tuh di sini. Terus di sini sampai leher itu kesemutan gitu nggak sih? Sama nggak sih? Nah terus habis itu sering kesemutan di kaki. Jadi kalau kakinya jalan tuh kayak ada yang nusuk-nusuk kayak gitu. Terus aku berpikiran sih apa itu kegendutan kali ya gitu. Pokoknya sering pusing banget deh. Tapi kalau udah digini-giniin gitu, dijut-jut itu enak. Tapi kalau udah kembali lagi ya udah memang kolesterol itu lagi naik gitu. Terus aku ceritanya pernah datang tuh kontrol kan ke klinik. Abis itu ternyata kolesterol aku udah berapa? 425. Saking pusingnya, karena di aku tuh yang bener-bener udahlah cuman pusing doang gitu, ternyata itu ciri-ciri kolesterol. Tapi kalau menurut dari dunia kedokteran, kesemutan itu adalah mitos. Bisa juga itu kesemutannya karena saraf kalian terganggu, atau juga kalian dalam menjalani peminuman obat kayak aku contohnya.
lagi minum obat OAT tuberkulosis mempunyai efek samping di kesemutan sendiri gitu. Terus yang kedua katanya pusing sama pusing, kesemutan udah, terus kelelahan pada pundak itu juga katanya mitos gitu, karena balik lagi karena ada efek pada saraf gitu. Nah terus kelelahan sama mual, kalau itu nggak tahu mitos apa enggak, tapi memang yang aku alamin sih seperti itu ya. Jadi kalau lagi kumat itu bawaannya tuh ngantuk banget gitu, karena oksigen tidak masuk ke otak, jadi ya menyebabkan tidak adanya perkembangan atau penyurukan untuk segala macam si otak, jadi pengen bawaannya tidur. Sama mualnya itu mual banget ya sih gitu kan. Terus kalau buat kalian yang mau punya sama kayak aku, sama nggak sih gejalanya kayak gitu? Soalnya menurut dokter itu adalah mitos, tapi kalau menurut aku itu memang adalah benar gitu. Terus kalau misalkan nih aku lagi dalam mengalami si kolesterol jahatnya itu lagi menyerang tuh, aku biasanya minum obat namanya simvastatin. Aku tidak mau menulis dalam video ini gitu, karena aku takut jika kita menyarankan obat kepada seseorang tapi dia tidak bisa menerima dalam tubuhnya si obat itu, malah nanti kita adanya kesalahan gitu. Tapi aku cocok minum obat itu, karena kalau aku udah ngerasain gak enak, aku selalu minum obat itu 20 mg. Dan kalau biasanya kalau kalian sudah konsultasi ke dokter, kalian disarankan untuk meminumnya di malam hari, karena malam hari itu prosesnya obat ini bekerja untuk membersihkan si lemak-lemak jahat sendiri. Terus kalau kalian yang meminum obatnya tidak sesuai, itu bakalan jantung berdebar. Kayak aku tuh pernah beli di supermarket, ada kan obat kolesterol gitu, itu lagi pusing-pusingnya ternyata jantung aku tuh berdebar, berarti itu kalian tidak cocok. Jangan pernah memaksakan kehendak orang lain untuk menyarankan nih minum obat cocok, karena mereka tidak tahu kondisi dalam tubuh kita gitu aja sih. Terus apalagi sih, kelelahan wajar ya. Kalau kelelahan karena orang gendut kan cepet lelah ya, capek gitu, jadi kelelahannya itu dalam wajar aja sih. Mau kolesterol apa enggak, setidaknya kalian harus bisa mengantisipasi jika kolesterol itu datang secara tiba-tiba gitu, karena menurut dokter kolesterol itu tidak mempunyai gejala, tapi tiba-tiba dia langsung datang dengan kondisi yang sangat parah gitu. Terus bagaimana cara mengetahuinya kita terkena kolesterol atau enggak? Pada saat kalian berumur 30 tahun itu sudah wajib untuk memeriksakan kolesterol sendiri. Kalian bisa kan datang ke klinik untuk ngecek ada kolesterol atau tidak. Nah dari situlah kalian harus bisa rutin ngecek atau bisa jaga makanan untuk menghindari kolesterol gitu. Terus kalau lebih efektifnya itu sih setiap bulan harus lebih menjaga kolesterol ini, si baik dengan si jahat. Mungkin itu aja sih pengalaman yang aku punya, yang aku rasain sendiri gitu. Mungkin kalian sendiri juga mempunyai cerita sama pengalaman yang berbeda sama aku, atau mempunyai pengalaman yang sama. Pengalamannya sama. Terus aku cuma mau ngucapin banyak banget terima kasih lagi ya buat kalian gitu. Semoga yang belum mengikuti si Prapti Istiqomah kalian bisa mengikuti lagi. Terus kalian bisa ngasih ide lagi sama aku, apa aja yang harus aku bahas, terus apa aja yang kalian inginkan aku membuat konten gitu. Terus apa aja yang kalian bosan dengan video ini, kalian bisa komplain sama aku, Prap gitu, ini segala macam. Berarti kalian itu mendukung aku tuh, biarin semangat, ayo semangat terus gitu. Aduh aku seneng banget pokoknya. Terus makasih semuanya ya, semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan rasa terima kasih yang sangat banyak bagi orang. Semoga bermanfaat juga bagi lingkungan kalian.